Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai hasil dari pekerjaan kita, yaitu mengenai clustering. Kita di sini dari kelompok 2, di mana kita di sini menggunakan dataset dari bank customer dengan metode Agnes atau aglomeratif clustering. Dengan di sini saya sendiri sebagai Cesar Fanani, dan ada teman saya Farhan Tirta Kusuma, lalu ada Muhammad Giat Dapa. Nah, di sini merupakan tampilan dari dataset yang kita gunakan. Pada dataset ini sebenarnya memiliki sekitar 800.000 transaksi yang terjadi di Bank India. Namun, kita di sini hanya menggunakan sekitar 10.000 data atau record karena keterbatasan dari hardware yang kita gunakan. Nah, untuk dataset ini sendiri memiliki fitur yaitu transaksi, terus ada customer ID-nya, terus ada customer date of birthday-nya, ada gender, lokasinya, terus ada account balance, terus transaction date dan waktu transaksi, dan jumlah transaksi yang dilakukan oleh customer tersebut. Nah, sebelum kita melakukan proses clustering, di sini kita melakukan data preprocessing dulu, di mana pada data preprocessing ini kita harus mengecek terlebih dahulu untuk data yang nol. Apabila terdapat data yang nol, kita di sini harus mendrop data nol tersebut agar tidak menjadi bias, datanya bias. Dan apabila ada duplikasi juga, kita harus membersihkan data duplikasi tersebut dengan df drop dan df drop underscore df drop duplicate. Ya. Nah, di sini merupakan tampilan dari eksplorasi yang kita lakukan pada dataset bank customer tersebut. Di sini kita ingin menampilkan bahwa transaksi yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki ketimbang perempuan, di mana laki-laki di sini transaksinya sekitar 7.000 lebih bahkan, dan perempuan hanya sekitar di bawah dari 3.000 saja. Lalu selanjutnya kan umurnya bisa dilihat di sini, mayoritas itu umurnya ada di sekitar 25-an, 20 hingga 40 itu yang mendominasi transaksinya. Lalu nah dari sini itu kita akan seleksi fitur dari kolom-kolom yang kita punya. Dari kolom-kolom yang kita punya itu kita menggunakan lokasi, account balance, terus jumlah transaksinya berapa dan umurnya berdasarkan tanggal user tersebut. Nah, di sini untuk lokasinya sendiri ubah menjadi numerik dari yang asalnya itu kategorikal, kita ubah jadi numerik untuk mempermudah kita melakukan clusteringnya. Selanjutnya, lalu di sini pendekatan yang kita lakukan itu menggunakan Medenes atau agglomerative nesting, di mana agglomerative nesting ini merupakan pendekatan bottom up, di mana semua record itu dalam satu cluster. Lalu dari situ kita melakukan pengukuran jarak antara cluster, antara record-recordnya dan hingga menjadi entitas yang lebih besar. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada implementasi metode cluster yang kita gunakan yaitu Agnes. Nah, pada tugas ini kita melakukan beberapa kali percobaan, beberapa kali melakukan clustering, dan kita menggunakan siluet koefisien untuk menemukan berapa jumlah cluster terbaik untuk dataset bank customer ini. Nah, dari siluet score yang ada di sini grafiknya bisa dilihat bahwa saat clusternya ini sama dengan 2, dia memiliki nilai paling tinggi, skornya itu 0, di atas 0,9 gitu. Nah, jadi cluster yang kita gunakan itu adalah N-nya sama dengan 2 untuk Agnes ini. Nah, ini adalah hasil dari implementasi Agnes dengan N sama dengan 2, yang clusternya itu sama dengan 2, dan yang tadinya datanya itu kolomnya ada banyak,
kita padatkan menjadi 2 kolom menggunakan metode PCA. Lalu ini kita visualisasikan dan warnanya itu berdasarkan label yang telah kita beri, kita tentukan menggunakan Agnes. Di sini bisa dilihat data yang terkumpul jadi satu ini, dia jadi satu klaster semua karena memang berdekatan dan sesuai mata kita juga melihatnya ini mirip gitu ya. Dan ini ada beberapa yang luar-luar ini, yang warna hijau ini klasternya beda dengan yang berkumpul ini. Itu menandakan ini memang jauh kemiripannya dengan yang padat ini gitu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, Clustering untuk dataset bank customer ini dengan pilihan kolomnya itu yaitu cash location, cash account balance, transaction amount, dan juga customer age itu dan menggunakan metode Agnes mendapatkan, ini harusnya ada 2 sebagai jumlah cluster terbaik berdasarkan silhouette score yang tadi telah ditampilkan. Nah, selain itu, menggunakan metode Agnes dengan N sama dengan 2 mendapatkan hasil yang cukup didominasi oleh satu label yaitu kelas 0. Maaf, ini harusnya kelas 0 berdasarkan visualisasi yang telah tadi ditampilkan. Data-data yang berkumpul yang berdekatan itu menjadi satu klaster yang sama sesuai dengan mata manusia yang kalau misalnya manusia bakal mengelompokkannya. Akan tetapi untuk Agnes ini kurang bagus karena kurang bagus untuk bank customer karena terdapat beberapa outlier dan metode Agnes ini kurang tidak kebal terhadap outlier seperti metode DB-scan gitu. Jadi untuk beberapa data klasternya ini sudah tergolong hasilnya itu bagus sesuai mata manusia, akan tetapi tetap untuk yang outlier ini malah tetap di clustering, yang mana harusnya outlier ini tidak usah gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.